Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang, yaitu Galih Subhan Imamullah, Ihfad Hamzah, Irham Yufda Irawan, Nur Muhammad Iskandar, dan Rika Mawarsari. Kami di sini akan membahas tentang manajemen aktiva dan pasiva. Pengertian manajemen aktiva. Manajemen aktiva adalah manajemen yang berhubungan dengan alokasi dana ke dalam kemungkinan investasi. Alokasi ke dalam investasi dana tersebut yaitu perlu adanya rencana, kemudian di organisasi, kemudian diarahkan dan lalu diawasi agar tujuannya dapat tercapai. Pengertian manajemen pasiva. Manajemen pasiva adalah usaha untuk mendapatkan dana untuk memenuhi kebutuhan operasional bank, baik itu melalui penghimpunan dana dari pihak ketiga atau masyarakat dan atau dari pihak kedua yang dapat dihimpun dana dari pasar uang atau pasar modal atau maupun dari pihak pertama atau sang pemilik. Yang ketiga yaitu manajemen treasury. Treasury management, sistem di perbankan adalah software yang mengelola kegiatan funding, penyimpanan dana, dan investasi. Likuiditas atau kemampuan bank untuk memenuhi kebutuhan operasional sewaktu-waktu dan risiko perbankan. Untuk selanjutnya yaitu manajemen investment atau manajemen investasi. Yang disebut dengan manajemen investasi yaitu manajemen profesional yang memegang berbagai sekuritas atau surat berharga seperti saham, obligasi, serta aset yang lainnya. Dan tujuannya untuk mencapai target investasi yang dapat menguntungkan untuk investor. Nah, investor tersebut bisa berupa institusi atau perusahaan asuransi, perusahaan dan dana pensiun, dan lain-lain. Atau bisa juga investor perorangan di mana sarana yang dipakai umumnya berupa kontrak investasi atau yang biasa dipakai ialah kontrak investasi kolektif. Lingkup jasa dalam pelayanan manajemen investasi merupakan yang termasuk melakukan pemilihan aset, pemilihan saham, analisis keuangan, pemantauan investasi, dan implementasi perencanaan. Di luar industri keuangan, terminologi manajemen investasi lebih mengarah terhadap investasi lainnya selain daripada investasi di bidang keuangan seperti merek, proyek, paten, dan masih banyak yang lainnya selain dari obligasi dan saham. Manajemen investasi adalah industri global yang begitu besar dan memegang peran yang sangat penting dalam pengelolaan triliunan dolar, euro, pound, dan yen. Untuk selanjutnya itu forex management. Forex management ialah mengkoordinasikan pengelolaan aset dan liability dalam berbagai valuta untuk mengoptimalkan yield dan meminimalkan risiko. Sebenarnya secara umum forex management ini lebih rumit dibandingkan manajemen aktiva pasiva, di mana dalam sisi baiknya sumber dana maupun penggunaannya masih menggunakan satu jenis mata uang yaitu IDR. Karena resiko yang melekat pada forex management yaitu default risk, operational risk, liquidity risk, credit risk, fiduciary risk, dan collateral risk, masih ditambah risiko dalam bentuk interest rate risk dan exchange rate risk. Jadi forex management ini di dalamnya juga termasuk mengelola risiko-risiko yang ada tersebut. Jadi intinya forex management ini bagaimana cara menghindari atau meminimalisir risiko yang mungkin timbul dari transaksi dalam berbagai mata uang asing yang dilakukan oleh suatu bank. Timbulnya forex management. Setiap bank yang melakukan kegiatan di bidang perdagangan luar negeri akan menimbulkan adanya aset dan kewajiban dalam valuta asing untuk berbagai valuta. Akibatnya, pengelolaannya juga akan semakin kompleks. Pengelolaan ini dibutuhkan untuk menghindari risiko perbedaan suku bunga
risiko kurs atau risiko likuiditas atas suatu valuta terhadap valuta lainnya. Pentingnya manajemen forex dapat disebabkan antara lain oleh globalisasi perdagangan dunia, memenuhi kebutuhan likuiditas, interdependensi international trading yaitu ekspor dan impor. Setiap negara memiliki mata uang yang berbeda, sumber dana dalam falas digunakan dalam IDR, menghindari risiko kurs, mendapatkan keuntungan yang maksimal. Asset and Liability Committee atau disingkat ALCO adalah dewan khusus atau tim yang mengelola manajemen dana atau lebih luas pada pengelolaan aset and liability of bank. Adapun fungsi Asset Liability Committee adalah sebagai berikut. 1. Mereview laporan tentang risiko likuiditas, risiko pasar, dan manajemen permodalan. 2. Mengidentifikasi isu-isu dalam manajemen neraca yang dapat mempengaruhi kinerja bank. 3. Untuk melakukan review atas strategi penetapan ekspektasi DPK dan ekspektasi keuntungan dari sisi pembiayaan. 4. Untuk melakukan review atas rencana kontingensi bank. Kesimpulannya, manajemen aktiva bank ialah manajemen yang berhubungan dengan alokasi dana ke dalam kemungkinan investasi. Adapun jenis-jenis aktiva terdiri dari cadangan likuiditas, penyaluran kredit, investasi, aktiva tetap, dan inventaris. Sedangkan manajemen pasiva bank mempunyai dua pengertian. Yang pertama, dalam arti sempit, manajemen pasiva diartikan sebagai manajemen yang pengelolaan dana pinjaman untuk memenuhi kebutuhan likuiditas yang tak terduga. Dalam arti luas, manajemen pasiva didefinisikan sebagai suatu proses mengendalikan dan mengkoordinasikan sumber-sumber dana. Adapun jenis-jenis pasiva terdiri dari dana sendiri, dana dari deposan, dana pinjaman, dan dana sumber dana lain.